Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dan saya sebagai CEO-nya di perusahaan Zenko ini. Di sini juga ada Muhammad Alfaroji sebagai CTO dan di sini juga ada Gilang Ramadan sebagai COO, ada Emilia Paradila sebagai CFO dan ada Wina Agustina sebagai CMO. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada kami ini sebagai siapa dan ada tujuan kita ini buat membantu siapa. Nah, di sini ada kami adalah seorang mahasiswa. Tujuan kami itu membantu para petani untuk membranding kopi dan memperkenalkan kopinya. Karena di Indonesia ini para pencinta kopi nggak semuanya tahu kopi khas yang berbagai macam kopi khas. Nah, di sini kami akan menyebarkan kopi khas daerah kopi khas daerah Nusantara supaya bisa merasakan nikmatnya kopi yang sangat enak. Nah, di sini juga ada slide ketiga, yaitu poin pertama menemukan customer segmennya. Nah, yang pertama ini untuk menemukan customer segmennya ada pecinta kopi yang premium dan penggemar kopi. Terus ada generasi milenial, khususnya atau mahasiswa seperti mahasiswa gitu, dan ada masyarakat yang terhubung dengan komunitas kopi. Nah, untuk slide keempat ada Muhammad Alfaroji, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih rekan Fakih. Baik, di sini saya Muhammad Alfarozi akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, yaitu yang kedua itu menemukan problem dan existing alternatif. Di sini kami menemukan problemnya, yaitu keterbatasan SDM atau sumber daya manusianya, UMKM atau petani kopi untuk menembus pasar yang lebih luas, dan kesulitan para pecinta kopi untuk menemukan kopi yang mereka sukai. Adapun alternatifnya yaitu pemilihan asal biji kopi, dan kedua itu penyediaan pelatihan dan pendidikan mengenai tersebut, kopi khas daerah tadi. Selanjutnya ekspansi ke kategori produk terkait, dan terakhir itu partisipasi dalam komunitas kopi. Untuk selanjutnya, bagian solusi. Kami ini eee, menemukan solusi untuk para petani ini, yang mana kami ingin membantu para petani UMKM kopi untuk memasarkan produknya, biji kopi tadi, ke seluruh Indonesia dengan media sosial, di mana biji kopi yang telah dikemas rapi dan menggugah para customer untuk membelinya. Jadi di sini solusinya kami melakukan branding terhadap produk dari petani tadi, dari UMKM kopi, petani kopi. Jadi kami branding dulu terlebih dahulu, baru kami menggunakan sebuah platform untuk menyebarluaskan produk kopi khas Indonesia. Lebih kurang seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Alfaroji. Untuk slide selanjutnya, eh, kami kasih waktu dan tempatnya kepada Saudara Emil. Baik, selanjutnya itu ada menentukan unique value proposition. Yang pertama itu ada kualitas premium, yang kedua itu ada kopi organik, ada rasa eksklusif, ada kenyamanan, terus pengetahuan kopi, kepemilikan lokal, kesetiaan pelanggan, dan komitmen pada pendidikan kopi. Selanjutnya itu menentukan channel. Yang pertama ada toko kelontong, kafe dan warung kopi, Instagram dan Facebook, restoran dan hotel. Selanjutnya pasar petani dan pasar lokal. Yang terakhir itu mitra distribusi dan grosir. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan kerja saya, Emilia Paradila. Nah, selanjutnya untuk slide 8 ini akan dijelaskan oleh Wina Agustina. Untuk tempat dan waktunya kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan untuk menentukan key metrics-nya. Yang pertama itu kita mengemas atau membranding biji kopi dengan baik, kemudian membuat platform yang mudah dimengerti, cantik dan mudah diakses masyarakat luas, kemudian melakukan presentase yang bagus pada klien dan dokumentasi yang baik. Kemudian yang ketujuh ada menentukan unfair advantage. Yang pertama itu akses ke sumber biji-bijian. Yang kedua teknologi pemanggangan yang mutakhir. Dan yang ketiga komitmen keberlanjutan yang kuat. Saya kembalikan Terima kepada kasih. moderator. Terima kasih kepada rekan kerja saya. Dan untuk slide terakhir ya, 10 dan 11 akan dijelaskan oleh Gilang Ramadan. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Pakri selaku CEO. Di sini saya akan membahas slide ke 10 dan 11 ya. Ini identifikasi cost structure. Pertama akan membahas pengembangan produksi dan pemasaran, kedua biaya penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga adalah biaya SDM. Dan kemudian di slide terakhir mengidentifikasi revenue stream, yaitu pertama membuat kelas perawatan biji kopi dan membuat branding biji. Saya kembalikan kepada Bapak Fakri selaku CEO. Terima kasih. Terima kasih kepada semua rekan kerja saya sudah membantu untuk membangun ini Zenko ini. Dan cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku moderator dan saya juga di sini sebagai CEO-nya. Dan ada rekan kerja saya, Muhammad Alfaroji sebagai CTO, ada Gilang Ramadan sebagai COO, ada Emilia Paradia sebagai CFO, dan ada Wina Agustina sebagai CMO. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang value proposition bisnis kami. Nah, di sini ada pendahuluan. Pada bagian ini kita akan membahas tentang penggunaan value proposition canvas dengan membuka jasa untuk pendistribusian atau penyebaran bisnis biji kopi khas Nusantara milik petani. Nah, untuk slide ketiga ada value proposition canvas. Nah, di sini ada apa sih value proposition canvas itu? Yaitu suatu alat yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu produk atau jasa memiliki posisi yang benar-benar sesuai atau pas dengan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Di sini juga ada value proposition studi kasus tentang value proposition. Kopi kami akan membuat produknya berbeda dari yang lain, bukan karena rasanya saja, yaitu yang enak, tapi juga ada hal-hal lain seperti informasi pembuatan kelas, perawatan biji kopi, supaya semuanya bisa mengetahui atau bisa memahami cara membuat kopi khas Nusantara ini, supaya menambah daya tarik kopi kami. Nah, selanjutnya ada slide keempat yang akan dijelaskan oleh Muhammad Alfaroji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya itu panel pertama yaitu customer profile. Kami melakukan teknik pengisian kuesioner menggunakan Google Form dengan beberapa pertanyaan kepada para pecinta kopi. Dan yang menjadi targetnya yaitu mahasiswa, kebanyakannya dan memperoleh informasi yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ada gain, pain, dan customer jobs. Untuk yang pertama itu gain. Kami mendapatkan informasi bahwa hal yang akan membuat target pecinta kopi bahagia itu ada 3 bagian utama, yaitu kami harus menghasilkan rasa baru yang unik dan berbagai atau beragam varian rasa.
serta dapat dikirim ke seluruh daerah di Indonesia. Untuk penjelasan Pain akan dilanjutkan oleh Saudara Emil. Dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya itu ada Pain. Kami mendapatkan informasi bahwa hal yang akan membuat pencipta kopi kecewa adalah yang pertama, ada produk tidak bisa dikirim ke tujuan yang jauh dan mempengaruhi estimasi harga yang ada. Yang kedua itu ada biji kopi yang dipesan akan lama datangnya. Yang selanjutnya ada customer job. Kami mendapatkan informasi bahwa kopi itu digunakan mahasiswa untuk 3 hal, yaitu yang pertama, adanya kemudahan dalam transaksi dan pengiriman antara penjual dan pembeli, kemudahan akses informasi kemudahan akses informasi dan lain-lain. Yang kedua itu ada meningkatkan kecintaan terhadap kopi. Yang terakhir itu ada meningkatkan cita rasa bagi kopi Nusantara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wina Agustina. Baik, terima kasih untuk Emil. Kemudian saya akan melanjutkan untuk panel kedua, yaitu value proposition, yang mana pada value proposition ini kami mengonfirmasi langsung kepada pecinta kopi untuk 3 hal. Yang pertama itu ada gain creators, yang kedua pain reliever, yang ketiga produk atau jasa. Untuk yang pertama dulu, ada Green Creators yang ditawarkan kami dan telah mendapat persetujuan dari pecinta kopi adalah kami menawarkan biji kopi yang khas Nusantara dengan rasa terbaiknya ke seluruh Indonesia. Yang kedua, layanan pengiriman dengan harga yang paling minimal. Yang ketiga, layanan pengiriman dengan waktu yang masih wajar dengan ketentuan yang diketahui pembeli. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Gilang. Dipersilahkan. Baik, kemudian di poin 2 pada panel value proposition yaitu pain relievers. Pain relievers yang ditawarkan adalah yang pertama, harga yang terjangkau dan bisa dikirim ke tempat customer. Kemudian yang kedua, penggunaan kemasan yang baik dan aman. Dan yang ketiga, menjual produk pada platform yang informatif bagi pengguna. Slide selanjutnya. Kemudian di produk dan jasa, pada bagian produk dan jasa ini, kami memastikan bahwa kami menawarkan pengiriman biji kopi khas Nusantara ini ke seluruh Indonesia, agar semua orang bisa merasakan kopi khas Nusantara. Kami menyediakan platform yang berisi informasi dari berbagai biji kopi yang disediakan. Selebihnya mungkin akan saya kembalikan kepada Pak CEO, Pak Ki. Terima kasih kepada semua rekan kerja saya. Semoga semuanya bisa merasakan enaknya kopi khas Nusantara ini dan untuk khususnya pecinta kopi bisa memahami cara pembuatannya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, disimpan aja videonya. Sama itu yang Nanti kita Oh, edit. udah.